terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di kantor Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana ada 4 orang melakukan kekerasan seksual, yaitu mensetubuhi seorang perempuan dalam keadaan tidak berdaya dan disetubuhi secara beramai-ramai. Jadi banyak karena itu ada nih sertifikatnya punya masyarakat, tapi karena tidak diurus diserobot. Sekarang mau dipakai, ternyata dipakai orang lain. Sertifikatnya lebih dari 1 lah. Ketika dibawa ke kantor pertanahan, loh kok ini ada begini. Waduh gimana ya? Sudah ke pengadilan aja. Ke pengadilan tidak jelas lagi. Keputusannya bisa ada 2 macam, bisa 3 macam. Tindakan tegas Mahfud MD menangani kasus berat di Indonesia. SP3 yang pernah dikeluarkan oleh Polresta Bogor untuk menghentikan perkara itu dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dalam persidangan pra-peradilan atas gugatan 4 tersangka. Selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD juga menegaskan jika hukum di Indonesia tidak boleh disepelekan. Bahkan hal ini akan berakibat sangat fatal jika dibiarkan begitu saja tanpa adanya perombakan. Seperti halnya kasus terbaru yang terjadi di Indonesia, yaitu pemerkosaan. Kasus pemerkosaan pegawai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kemenkop UKM mendapatkan perhatian serius dari Menko Polhukam Mahfud MD dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Mahfud MD mendorong investigasi kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop itu terus dilanjutkan. Sorotan Mahfud terhadap kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop itu disampaikan kepada wartawan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Jumat 20 Januari 2023. Mahfud mengkritik cara restoratif justice yang sempat dijalankan untuk menangani kasus ini. Padahal kasus pidana pemerkosaan seperti ini tidak bisa didamaikan, melainkan harus diproses hukum. Sebelumnya, pihak pengacara korban pemerkosaan tersebut juga menyatakan hal yang sama. Belakangan, pihak suami mengajukan gugatan cerai. Mahfud mengungkapkan kembali soal peristiwa pemerkosaan itu. Ada 4 orang pria pemerkosa, 1 perempuan, semuanya merupakan pegawai Kemenkop. Korban diperkosa dalam keadaan tidak berdaya. Terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di kantor Kementerian Koperasi dan UMKM, di mana ada 4 orang melakukan kekerasan seksual, yaitu mensetubuhi seorang perempuan dalam keadaan tidak berdaya dan disetubuhi secara beramai-ramai. Saat ini, penyidik kasus tersebut telah diperiksa pihak profesi dan pengamanan Polda Jawa Barat, Propam Polda Jabar. Di sisi lain, penyidikan akan dimulai kembali dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara kasus oleh Polda Jabar. Soal pernikahan korban dengan pelaku, peristiwa itu terjadi setelah kekerasan seksual berlangsung pada 19 hingga 20 Desember 2019. 13 Maret 2020, pernikahan korban berinisial N dengan salah satu pelaku berinisial ZP dilakukan di KUA Cilandak, Jakarta Selatan. Selanjutnya, penyidikan dihentikan Polresta Bogor lewat terbitnya surat perintah penghentian penyidikan SP3. SP3 yang pernah dikeluarkan oleh Polresta Bogor untuk menghentikan perkara itu dibatalkan oleh Pengadilan Negeri dalam persidangan pra-peradilan atas gugatan 4 tersangka. Pemerintah kemudian mengadakan rapat yang terdiri atas Bareskrim Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA di Kemenko Polhukam pada 21 November 2022 dan hasilnya menolak SP3 kasus tersebut. Perkembangan terbaru,
Pengadilan Negeri Bogor mengabulkan gugatan pra-peradilan, maka SP3 itu sah dan status tersangka untuk 3 orang di kasus tersebut gugur. Namun tidak hanya kasus itu saja, ada lagi kasus yang juga berkaitan dengan HAM baru-baru. Dan tentu saja Mahfud tidak tinggal diam menanggapi hal tersebut. Mahfud MD secara terbuka mengundang para pejabat termasuk Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto untuk melakukan rapat koordinasi terkait kasus mafia tanah yang kini jadi problematika besar di Indonesia. Mahfud pun menyebut kasus mafia tanah sudah terlalu banyak dan rumit untuk didalami. Tak hanya itu, ada beberapa pernyataan Mahfud MD yang menggarisbawahi soal penanganan serta pendapatnya soal mafia tanah ini. Berikut pernyataan Mahfud MD selengkapnya. Mahfud MD mengungkapkan beberapa kasus yang sering dialami masyarakat, yakni penyerobotan hak tanah mereka meski sudah dimiliki. Hal ini menjadi salah satu fokus utama Mahfud untuk memberantas mafia tanah yang sering mengaku-ngaku memiliki tanah orang lain. Jadi banyak kan itu ada nih sertifikatnya punya masyarakat, tapi karena tidak diurus diserobot. Sekarang mau dipakai ternyata dipakai orang lain. Dalam beberapa kasus tanah yang dihuni masyarakat turun-temurun tidak bersertifikat, tapi tiba-tiba terbit sertifikat hak atas tanah pihak lain. Hal ini sering terjadi jika pemilik tanah yang sesungguhnya acuh terhadap dokumen resmi kepemilikan tanah yang akhirnya ada sengketa. Tak hanya itu, Mahfud pun menyebut bahwa banyak kesalahan kantor pertanahan dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota dalam melakukan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Ada kesalahan penentuan batas tanah, pemetaan tanah, keabsahan dokumen yang mengakibatkan tumpang tindih area tanah antar masyarakat.